Ya, kalau dari peserta memang cukup baik, artinya sesuai dengan perkiraan kita, antusiasnya cukup baik dan dibandingkan tahun lalu kurang lebih pesertanya sama. Maksudnya memang putri selalu lebih sedikit dibandingkan putra, tapi secara jumlah kurang lebih sama lah dengan tahun lalu. Jadi sebenarnya kita berpikir setelah pasca pandemi itu kan melonjak gitu ya, dan kita pikir tahun ini nggak akan sebesar tahun kemarin habis pasca pandemi, ternyata nggak, jumlahnya tetap sama. Ini mengembirakan. Kemudian secara kualitas ya saya melihat memang cukup baik di usia U11 maupun U13. Hanya memang kalau harus dibandingkan dengan anak-anak yang di klub, tentunya kualitasnya ya masih tetap bagus yang di klub, karena udah kita latih, udah kita perkaya, jadi udah pasti mereka akan lebih baik. Tapi kalau audisi ini memang kami sudah paham bahwa kalau kita mengambil anak-anak audisi berarti kita harus melalui program percepatan untuk meraih prestasi lebih baik, karena kan dalam tanda kutip sedikit tertinggal dengan anak-anak yang sudah berada di klub yang sudah established dengan kita. Tapi itu tidak menjadi masalah karena kita sudah memberikan bukti bahwa beberapa anak ini hasil dari audisi sudah sampai ke Pelatnas. Kalau mau dikasih contoh kan kita punya Komang, kita punya Ruzana, kita punya Mutiara, Ciara. Jadi memang seperti itu berprosesnya. Jadi bukan berarti kalau mulainya lebih dulu akan finish lebih cepat, enggak kayak gitu. Maka itu audisi diadakan, saya rasa ini sangat baik. Dan kita memang menunggu bakat-bakat dari seluruh Indonesia untuk datang ke sini. Yang saya apresiasi adalah keinginan mereka untuk bisa datang dari jauh. Kalau dari dekat sih oke juga, tapi saya melihat penyebarannya juga cukup baik. Baik itu dari luar Jawa maupun Jawa sendiri, antusiasnya luar biasa. Mungkin tidak terlepas dari tunggal putri yang saat ini tengah naik daun ya di prestasi dunia. Kita sudah melihat ada Grego yang sekarang ada di peringkat 7. Ini mau tidak mau mendongkrak motivasi tunggal putri yang tadinya kurang mungkin diharapkan, tapi sekarang sudah ada tren yang sangat positif. Kita ingat Jojo Ginting juga pernah melewati masa mereka naik sampai ada sekarang berada di peringkat 2. Nah sekarang Grego yang tengah kesana. Jadi ya sangat positif lah untuk audisi kali ini. Tadi Mbak ini bilang kan memang seperti biasa putri kan jumlahnya lebih sedikit dari putra. Sebenarnya apakah memang dari zaman Mbak ini main memang bibit putri itu sedikit? Bagaimana tuh menurut Mbak ini apa sih program apa yang harus dilakukan supaya pemain putri ini dari kecil udah ada gitu? Ya, jadi kalau dibilang berkurang iya, tapi nggak sesignifikan ini. Dulu mulai, saya ingatnya mulai audisi kapan ya? Dulu kita pernah 40-60 kita nggak pernah seimbang nggak, tapi 40-60 pernah, 45-55 pernah, tapi sekarang sepertiga, berarti 30-70. Ini titik terendah sih menurut saya yang pernah ada gitu. Kalau dibilang itu merotol, make sense, karena putra prestasinya ganda putra lah, nggak ada tunggal putra, masih ada ganda putra. Tetapi kalau putri kan ganda putri juga baru-baru aja nih juara olimpiade. Jadi kalau memang ada penurunan, ini karena mentornya memang juga belum kelihatan banget. Mimpi kan ini ya bukan menjual mimpi, tapi mereka ingin meraih impian. Tapi role modelnya siapa dong yang bisa dilihat kan gitu. Tapi sekarang sudah lebih membaik saya rasa seperti itu. Apalagi dengan exposure bahwa menjadi seorang atlet bulu tangkis itu bisa punya masa depan yang cerah. Artinya secara prize money mereka cukup tinggi, kemudian kontrak dengan aparel, endorsement dari sosial media. Inilah yang membuat saya rasa mimpi-mimpi anak-anak putri ini mulai juga bangun dan menggeliat. Kalau dibilang kerja kerasnya, ya mungkin saya pikir orang tua juga banyak yang kurang tega. Misalnya nih anak putrinya harus harus jauh, harus mandiri, harus digeber dengan kerja keras yang luar biasa. Ini memang butuh kelegowoan dan keinginan dari anak dan orang tua. Jadi harus both side. Kalau cowok saya rasa kok nggak sebegitu beratnya kalau harus melepas anaknya gitu ya untuk bermain bulu tangkis. Tapi kalau putri mereka kayaknya menimbangnya lebih banyak gitu. Tapi kita sebagai PB Jarum terus
menggaungkan untuk bisa anak-anak ini berminat. Yaitu banyak programnya, mulai dari coaching klinik, pengenalan bulu tangkis, kemudian kita mendatangkan legend-legend kita untuk sharing. Jadi mereka terinspirasi untuk bisa mau main badminton. Jadi kan kalau anak SD itu pilihan ya, maksudnya eskulnya pilihan, ada basket, ada badminton, macam-macam deh gitu. Tapi kita mulai masuk ke sana, kita mulai mengenalkan dan kita terus mengekspos atlet-atlet hebat kita. Jadi mereka maulah setidaknya mencoba. Kalau udah nyoba, udah seneng, nah ini udah susah nih. Udah susah buat dihentikan, tapi itu kegembiraan untuk kita. Jadi yang kita lakukan sekarang seperti itu. Karena kita melihat ke depannya, kebanggaan Indonesia ya bulu tangkis. Jadi mau tidak mau, ekosistem bulu tangkisnya tidak boleh mati. Tidak boleh mati itu dari mana? Dari hulu ke hilir. Jadi dari mulai banget, kemudian di tengahnya pembinaan PB, kemudian pelatnasnya, sampai akhirnya meraih impian untuk membanggakan Indonesia. Itu yang nggak boleh putus di tengah atau putus salah satu juga mati juga sama aja. Jadi itu yang terus kita hidupkan sih untuk bulu tangkis Indonesia. Karena ya gitu, kalau udah Olimpiade menang atau kejuaraan apalah yang mengibarkan merah putih, kejuaraan dunia, untuk Asian Games, SEA Games, itu kan kebanggaannya sangat luar biasa dan itu mempersatukan Indonesia. Kita sudah nggak berpikir lagi tuh kalau kayak gitu, kamu siapa, saya siapa, kan semuanya bersatu untuk mendukung kemenangan dan ya untuk bendera merah putih. Itu aja sih ya sejauh ini kita upayakan gitu. Mbak, untuk skill pemain putri sendiri yang di sini bagaimana ngeliatnya? Istimewa atau bagaimana, Mbak? Skill pemain Indonesia itu selalu istimewa, selalu. Baik putra maupun putri, kita memang punya kelebihan itu sejak zaman dulu. Kalau harus berhitung skill, Indonesia termasuk salah satu bibitnya atau gudangnya para pemain bulu tangkis. Tapi ada tapinya nih. Tapinya ini adalah faktor proses. Banyak orang itu gagal di proses. Artinya mereka gak begitu kuat untuk menjalani kehidupan yang memang tidak gampang. Bisa dibayangin kalau mau jadi juara ya 10 tahun tuh kalau Kevin. Kalau orang biasa lagi nggak kayak Kevin mungkin 12-14 tahun itu harus konsisten. Makan, tidur, latihan. Tidak ada kehidupan lain lagi. Nah, saya 12, kelas 6 SD lah. Gitu. Itu saya bisa mengerti bahwa orang akan failnya di situ. Jadi bakat aja cukup nggak cukup. Bakat harus ada, tetapi itu tadi semua komitmen, konsistensi, kuat menjalani proses itu yang harus mereka punya. Dan makanya Mas, kalau kita memilih sekarang ini cukup mudah, tapi nanti nih masuk karantina tuh lihat aslinya anak-anak tuh kayak apa. Kan sebenarnya menang ini karena prosesnya kan. Dia kan harus mulai dari anak-anak, remaja, pemula, taruna, dewasa, itu dia harus lewati. Dan dia kalau misalnya punya katakan karakter yang tidak disiplin, udah pasti susah. Terus kemudian anaknya dipush, nggak kuat. Ada loh anak kalau dipush gitu, dikasih beban harus gini, nggak kuat. Itu bisa jadi dia juga fail. Ya kan? Kemudian karakter juaranya nggak ada, itu juga fail. Di sini tuh penuh kebosanan, gitu kan, penuh tekanan. Lu jauh dari orang tua, harus mandiri, harus bisa mikir. Misalnya hari ini habis latihan harus ngapain ya, habis sekolah harus ngapain, saya harus bagi waktunya gimana. Itu kan dari usia kecil gini. Nah mereka di rumah dibiasain apa enggak? Itu PR loh, kalau nggak dibiasain kita yang harus ngajarin mereka. Nih ya, jadi mikirinnya gini loh, kalau bangun tidur mikirnya begini gitu. Jadi tidak semudah yang dilihat ketika itu karantina. Kalau melihat sekarang ini kan lebih kebanyakan bakat, teknik pukulan, teknik footwork, daya juang di lapangan itu. Tapi nih sebulan karantina ini itu pun belum tentu sifat asli loh Mas. Kadang sesudah sebulan masuk nih, wah bukan dia udah tahu panjang nih. Nah itu kadang bisa melihat-lihatnya udah mulai lebih terlihat. Karena memang keras gitu, keras persaingannya, jauh dari orang tua, sehari-hari bareng tapi itu bukan temen ya iya, musuh ya iya gitu kan. Terus dia mau curhat sama siapa, terus dia juga bingung, maksudnya setiap hari kalau bosan gimana, kalau aku ya mengatasi stresnya gimana, handling tekanan dari pelatih gimana. Nah itu kan memang
itu harga yang harus dibayar sih untuk menjadi seorang juara. Maksudnya juaranya satu ya, kalau sarjana kan banyak ya, tapi kalau juaranya cuma satu diperebutkan begitu banyak orang. Makanya testingnya menurut saya justru di situ susahnya menjadi seorang atlet, apalagi putri yang cenderung lebih soft. Maksudnya kalau cowok kan lebih cuek, tapi kalau putri macam-macam lah, maksudnya lebih banyak feeling, dia punya mood, dia punya pokoknya segala macam yang harus kita hadapi. Tapi nggak apa, memang mencari berlian atau mutiara itu ya memang nggak gampang gitu ya, tapi itu yang kita lakukan sebenarnya. Mbak, kalau Carolina Marin kan dia pernah latihan di PBSI 2013. Siapa? Carolina Marin. Latihan, dia sih bilang katanya sangat senang di Indonesia karena banyak gitu. Cuman kita kenapa nggak bisa kayak dia gitu? Jadi dia padahal cuma satu loh. iya benar. Kalau melihat Marin itu memang boleh dibilang jarang ya pemain Spanyol yang punya prestasi seperti itu. Pemain Eropa lah, jangan bilang pemain Spanyol. Eropa itu tunggal putri boleh dibilang jarang ya. Setelah dulu zaman saya itu siapa ya? Kalau zaman saya Denmark tuh masih ada. Tapi setelah sekarang ya itu tinggal Marin ya paling ya yang bagusnya. Kita Indonesia itu wajib mempunyai yang namanya program anak asuh. Kenapa ada program anak asuh? Karena Indonesia bulu tangkis akan mati di Olimpiade kalau itu tidak berkembang olahraganya. Maksudnya tidak berkembang ke negara lain. Jadi kalau tiap tahun negaranya itu doang, kita bisa dicoret dari Olimpiade. Oleh karena itu BWF menginisiasi punya anak asuh. Nah, jadi Indonesia itu dulu anak asuhnya tuh banyak, ya antara lain Spanyol, terus beberapa negara lain. Itu memang diprogramkan untuk mereka datang ke Indonesia. Boleh milih mau di mana, mau di PBSI boleh, mau di klub boleh, gitu. Nah, saya melihat Marin dari awal dia datang, saya melihat anak ini punya skill ya, maksudnya skill tuh sesuatu yang utama lah, bakat itu sesuatu yang utama. Dan kemudian saya melihat pelatihnya, walaupun bukan orang bulu tangkis, tetapi secara teknis untuk memberikan kekuatan fisik ke dia itu bagus. Jadi kalau dia punya bakat, latihan fisiknya bener, makanya dia bisa jadi. Kenapa satu-satunya? Ya karena memang susah nyari yang perfect itu artinya dia punya skill, dia punya postur bagus, dia punya latihan fisik bagus. Kan banyak yang nanya kan, itu pelatihnya bukan pelatih teknis badminton loh, tapi kok dia bisa menang? Karena dia secara teknis dia terasah dengan Indonesia, dan dia juga pernah ke negara-negara lain, pokoknya ke Asia lah, dia ikut latihan, dia ngerti programnya kayak gimana. Tapi putri, bicara tunggal putri, dia harus punya fisik yang kuat, prima, karena di dalam lapangannya harus tahan. Iya kan, harus tahan mengcover lapangan seorang diri, ya gitu kan. Jadi Marin punya itu, dia punya, menurut saya lihat pelatihnya itu sangat baik untuk menghandle fisik dari Marin, baik itu secara pergerakan, pelincahan, kecepatan, kelenturan, yang bunyinya ke itu dia bisa lakukan bagiannya dengan baik. Tapi secara teknik dia bisa belajar dari kita, dan itu yang membuat dia bisa jadi. Itu cikal bakal yang sangat baik sebenarnya bagi Spanyol ya. Tapi nggak tahu nih bisa nerusin apa tidak, iya kan? Ini kan hal-hal seperti itu kita tidak mau kehilangan. Dulu zaman saya sama Susi, setelah kita hilang Mia terakhir lah ya ke Belanda, itu hilang. Itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Artinya dia secara pembinaannya terputus. Nah itu bahaya. Balikinnya hitung aja mas berapa tahun. Saya ingat tuh Mia 96 antara itu kan, habis itu dia ke Belanda, udah baru 2023 inilah Grego udah mulai naik gitu. Itu sih. Grego sendiri juga nggak punya teman partner apa? Nggak punya teman partner. Dia ada putri KW, tapi dia masih harus ngejarnya lumayan, apalagi dia baru dari Poluan kemarin kan, tuh pengejarannya ya lumayan. Tapi at least jangan sampai tuh nggak ada yang ngejar, bahaya. Kalau nggak ada yang ngejar dianya hilang, nah kita mulai lagi dari nol gitu. Entah butuh berapa lama waktu lagi, itu kan juga yang ya sayang sebenarnya bagi tunggal putri ya di Indonesia gitu. Faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya apa? Penyebab apa? Ya, ibaratnya kan hanya Grego doang nih yang di depan sekarang, yang lainnya di belakang tertinggal. Itu faktor penyebabnya lebih kepada apa? Banyak. Kalau harus dilihat secara keseluruhan, jujur ya, berarti harusnya melihat dari awal kita bermain nih kayak pendasaran gini. Secara kualitas mungkin kita agak ketinggalan sedikit. Kita lihat deh kejuaraan dunia junior siapa yang paling sering juara. Itu kan cikal bakal tuh mau naik
Kan sekarang lebih banyak dikuasai China, Jepang, Thailand, itu bagus-bagus loh. Nah itu aja kita udah ketinggalan, ya kan? Berarti saya bicaranya kualitas tunggal putri di Indonesia dari bawah. Kalau dia kualitasnya bagus, harusnya dia bersaing. Kayak saya dulu bisa juara dunia junior, kenapa? Karena secara kualitas kita bersaing dengan negara lain. Tapi kalau kayak sekarang kita lihat itu dari awal agak ketinggalan. Nah itu yang kita mau, ini harusnya naik kualitasnya. Kualitas performa ya di lapangan yang bisa mengimbangi pemain luar. Sebenarnya sekarang wadahnya banyak karena kejuaraan juniornya sudah banyak. Kemudian nggak gitu aja, kejuaraan junior sekarang ini berlapis. Dia ada U15 di kejuaraan internasional, udah U13 udah dibikin kejuaraan internasional tuh bagus banget, bagus buat ngukur. Maksudnya saya di mana kamu di mana gitu loh. Kalau kita udah ketinggalan dari sini, sono ya pasti ketinggalan, bener gak? Iya kan? Harusnya kan kita udah bersaing dari umur itu, sehingga nanti ke atasnya akan lebih bisa bersaing. Tapi kalau di sini udah ketinggalan, makin ke atas biasanya makin susah. Nah berarti bicara satu kualitas keseluruhan tunggal putri, berarti dari hulu ke hilir harus dinaikin kualitasnya gitu kan ya. Kemudian kalau di pelatnas ya mungkin pengalaman bertanding harus lebih banyak. Kalau bicara model, anaknya Joko tuh kayak Bilkis segala itu, Komang, ya teman-teman di bawahnya Putri KW Esther segala itu kan saya melihatnya punya potensi gitu loh. Cuman ya itu tadi jam terbang juga butuh banyak. Kayak kita lihat Ginting sama Jojo mau naik ke sana berapa tahun, terus diberangkatin, kalah terus ya kan, akhirnya bisa sekarang gitu kan. Nah itu yang kita harapkan. Sebenarnya pengalaman bertanding itu mahal harganya. Grego pun sendiri melewati itu kan, bahkan dia udah sampai ada masanya dia mau give up gitu, tapi dia nggak give up, tapi akhirnya bisa sekarang. Karena kalau udah di tingkat dunia bukan masalah teknik fisik lagi, udah kapan dia bisa nemuin mainnya dia. Mainnya dia tuh kapan dia bisa nemuin, dan itu nemuinnya nggak gampang. Nemuin momentum, nemuin cara main, ngerti nih aku harus gimana, itu dalam kalimat gampang, tapi dalam permainan itu susah nyarinya. Nah Grego udah ketemu nih gitu. Apa sih yang bisa berubah dari seorang pemain di atas 19 tahun, fisik udah nggak bisa ditingkatin. Kalau udah lewat 19 itu ya berarti kan secara teknik, secara kematangan, secara cara dia main gitu, itu yang ditemuin sama Grego. Nah kita berharap anak-anak kita nggak usah sampai segitunya, maunya kan, maksudnya jangan terlalu lama lah untuk bisa mencapai titik itu gitu. Kayak gitu sih saya lihat. Mbak kalau motong generasi kan sebelumnya di atas Grego tuh ada Ruselli, ada Fitriani, cuman kan dia dipotong tuh karena prestasinya nggak bagus gitu mungkin. Itu menurut Mbak Yuni bagaimana, motong generasi itu pentingkah apa justru malah kebalikannya gitu, bagaimana Mbak? Ya kalau saya sih ya gini, bagus tidak bagus itu patokannya apa, ya kan? Kalau dulu pasti mereka terbaik di Indonesia, tapi kan tidak bisa berkompetisinya di dunia, ya kan? Yang dianggap fail itu berkompetisi di dunia. Tapi kalau dibilang terbaik, ya mereka yang terbaik, ya kan? Nah harusnya bisa mengukur kapan harus membuang, kapan harus dipertahankan. Dipertahankan bukan berarti punya prestasi bagus di dunia loh Mas, tapi menunggu adiknya ini naik, dibutuh tarikan. Setiap kali kita di pelatnas tuh yang hebat apa sih? Tarikannya, sparringnya. Makanya ganda putra nggak habis-habis. Dia masuk keluar karena tarikannya tuh udah gimana ya? Jalan gitu loh. Nah, itu yang kita tunggu. Nah, kayak ada Jojo Ginting sekarang enak nih bawahnya, tapi bawahnya satu meninggal. Ya kan, Sabda. Bobinya keluar nih, udah keluar ya? Keluar. Cea cedera. Siapa dong? Nah itu tuh bahaya, ambang-ambang yang padahal dia udah siapin ternyata, tapi kok keadaannya kan ada bencana dan lain sebagainya. Nah, ya ini sayang gitu. Nah harus ngatrol bawahnya lagi berarti biar nempel gitu kan. Nah itu kira-kira. Mbak bicara Olimpiade mungkin ya, untuk kira-kira gimana nih Mbak untuk peluang menuju restu Olimpik? Saya rasa kalau masuk pasti masuk dia untuk restu Olimpik. Nah kalau dibilang tahunnya Grego, sebenarnya kalau harus jujur nih, tahun ini, tahun depan tuh tahunnya dia. Karena dia lagi gini, chasing, naik, lagi chasing. Tapi harusnya dia harus bisa jaga kondisi, satu. Kedua yang saya paling takut adalah nggak boleh cedera aja. Cedera sekarang kayaknya bagi pemain tuh kayaknya
musibah Dah, paling besar. musibah paling besar aja. Apalagi main single. Kita lihat Yire kemarin main aja masih belum bisa enak banget tuh. Padahal ya karakternya udah lumayan sembuh kan. Itu main ganda. Kayaknya kalau main tunggal itu yang tidak kita harapkan. Terus kalau bicara peluang, selalu ada peluang Mas, karena Grego itu dasarnya pukulannya susah banget. Pukulan pemain putri yang susah itu Grego, karena dia tangannya ini nggak kelihatan antara dia mau ngelok, dia mau nyemes, dia mau ngecok. Makanya musuhnya biar tinggi-tinggi juga nyari bola dia itu susah. Kalau Grego dapat bola tinggi, biasanya musuh-musuhnya nggak susah, siapapun itu musuhnya. Nah, pernah sudah juga ngalahin pemain-pemain top, ya kan? Berarti kan level dia tuh di situ. Cuma tinggal mempertahankan, tinggal menurutku bermain dengan strategi yang benar lah untuk kedepannya. Tapi yang saya paling takutin udah pokoknya nggak boleh cedera aja. Karena biasanya kalau mau race to Olimpik maksa tuh Mas. Maksa, maksudnya kalau sebenarnya kuat 2, dia berangkat 3 misalnya 3 pertandingan, itu maksa ya. Menurutku pemain-pemain sekarang ini rally point ya, 2 pertandingan aja bengek. Bengek tuh bukan bengek di fisik, tapi lebih kepada fokus, konsentrasi, itu yang berat. Kalau dulu zamanku pindah bola Mas, iya berat, tapi lumayan lah, maksudnya masih bisa pindah bola, masih bisa ada pressure di kitanya tuh nggak tinggi sekali. Kalau ini luar biasa pressure, jadi mesti siapnya tuh nggak cuma fisik, tapi ya mental, fokus, pikiran, dan orang cedera biasanya dari situ, dari dia udah capek, dia maksa. Kayak Cea tuh kan dari main dari SEA Games pindah ke Malaysia penyisian terus main, nah capek dia. Kalau ditanya orangnya nggak capek, tapi sebenarnya capek sudah gitu loh. Nah gitu ya, ada harapan sih saya lihat. Cuman ya satu lagi juga Olimpiade selalu unpredictable. Ibaratnya orang yang biasa juara bisa nggak juara, yang nggak juara bisa juara. Jadi selalu ada kesempatan, dan orang nervous sekali kalau mau main Olimpiade, terutama para unggulan ya. Kita ngelihatnya udah berapa kali itu para unggulan gagal itu udah sering lah di Olimpiade. Jadi selalu ada harapan, tinggal ya Tuhan nih kehendaknya kemana ya, mudah-mudahan untuk Indonesia ada gitu. Yang saya khawatir malah ganda putra loh. Ganda putra ini malah challenging karena si Hendra Hasannya udah umur ya. Terus ini Kevin pecah nih sama Rahmat. Jadi kan 2 topnya nih bukan nggak ada, mulai yang satu udah umur, yang satu harus mulai dari awal. Fajri belum stabil ya. Bahaya ini. Sebenarnya kan harapan ganda putra. Kalau bicara harapan, ganda campuran belum sih. Ya masih juga ngejar nih. Sejak nggak ada All Butet, lumayan ini ngejarnya. Pramel belum stabil, Deglo masih mau naik, yang di pelatnas juga. Iya, Rehan Lisa itu, Rino Pita, iya masih belum bisa kepegang banget ini. Sedangkan race-nya sampai tahun depan kan, nah, itu agak deg-degan. Tapi bisa jadi kuda hitam, bisa. Nah, yang saya justru khawatir justru Apri sama Fadia ya. Kita pengennya dia tuh on track tadinya, tapi setelah 5 turnamen malah terus menurun. Nah ini yang masih dijadiin PR. Memang biasa sih kalau ganda bagus tahun pertama tuh biasa, bukan hebat, biasa. Karena setelah itu mereka akan terus sudah diingat-ingat kan sama lawan-lawannya. Nah ini yang harus dipelajari lagi sama Apri, Fadia. Itu sih Olimpiade. Dengan kemungkinan Grego jadi satu-satunya wakil tunggal putri di Olimpiade, kemungkinan besar kan. Apa yang harus dilakukan PBSI maupun Grego itu agar menuju jalan ke arah sana itu tidak terlalu banyak halangan? Nah, yang pertama harus milih turnamen, udah pasti Mas. Karena biasanya kalau saya dulu kan masuk ke dalam tim Olimpiade yang Olimpiade juara itu Rio de Janeiro 2016. Jadi program latihannya mengikuti jadwal pertandingan. Artinya kapan dia harus naik, kapan dia harus turun, latihannya loh sama pas ngepasin di turnamen ini peak performance-nya Grego di sini. Dia harus ngepasin, nyesuaiin program latihannya. Jadi bukan ngikutin program latihannya ngikutin dia mau ke kejuaraan mana. Nah biasanya pendek-pendek tuh Mas, udah nggak bisa persiapan sebulan itu biasanya agak susah.
dua minggu dia harus berangkat, 3 minggu dia harus berangkat. Nah, programnya harus bukan diganti, disesuaikan. Program apa? Fisik, teknik, kemudian strategi. Biasanya kalau udah ngomong kelas-kelas Grego itu udah cara main, harus main gimana, harus ngadepinnya gimana, lawannya siapa. Terus lihat, misalnya dikirim 2 turnamen pertama kayak gimana. Kalau turnamen pertama bagus, turnamen kedua mau dikirim apa tidak, itu terlalu capek atau enggak, itu gitu-gitunya itu harus diperhitungkan. Termasuk kalau withdraw kan berarti ada kehilangan poin. Nah itu kehilangannya worth it apa enggak. Misalnya kehilangan tapi nanti kondisinya oke, tapi kondisi nggak oke dipaksakan. Nah kan itu harus dihitung. Main strategi ini udah untuk bisa sampai ke Olimpiade itu tricky, karena maksudnya berbagai hal harus diperhitungkan. Juara pasti mau, tapi kapan harus juara dan kondisinya Grego seperti apa. Kalau kejuaraan 500 ke atas nggak bakal bisa, nggak capek. Pasti capek. Dari babak pertama musuhnya udah yang terbaik semua, 32 besar tuh udah masuk semua di situ. Mau race semua orang ikut pasti pertandingan itu kayak seperti itu kan. Jadi itu yang harus dijaga. Dari Gregonya sendiri ya aku berharap jangan terlalu panik. Biasa orang kalau mau Olimpiade panik, maksudnya ntar akan susah tidur, ntar kebanyakan pikiran, overthinking. Jadi ini yang harus harus dijalani aja untuk bisa lebih tenang kayak gimana. Ngomong gampang ya, laksanainnya itu yang nggak gampang menurutku. Ada sisi negatifnya nggak Mbak? Kalau ini Grego satu-satunya. Kalau zaman dari mulai kita ikut Olimpiade, Susi ada Sarwenda, Susi ada Mia. Grego kan kebetulan sendiri. Sisi negatifnya sendiri bagi gue ada ya? Nggak ada rekan buat latihan di pelatnas yang berpikir ya Mas, KW ini kalau mau masuk 16 besar bisa kalau di push. Dia kan sekarang ini 35 kalau nggak salah ya, 35. Kalau dia banyak kejuaraan, kalau dia bisa masuk 16 berarti kan bisa dua wakil. Nah itu harapannya, salah satunya untuk ngimbangin Grego gitu. Kalaupun nggak ada, ya tetap harus diberangkatkan Grego nggak sendiri, tetap harus ada tandem terus untuk kejuaraan. Paling tidak ada yang jegalin dia lah, ada yang bantuin dia gitu kan. Kalau nggak dia dikeroyokin terus, ketemu Korea, kalau nggak ketemu Jepang, kalau nggak ketemu China, abot dia. Gebukin terus. Kalau ada yang beberapa kan Cina kan gitu modelnya kan, jegalin ini, jegalin temennya. Jepang juga gitu, jegalin ini. Paling nggak ya 1-2 match nggak dapet yang atas banget ya, lumayan lah gitu loh. Ya apalagi tunggal putri main nggak pernah sebentar, nggak capek. Dan kita lihat trennya Grego, kadang-kadang dia kalau udah main terlalu capek tuh bisa habis juga, ya kan. Lihat deh, 4 kali 5 kali pertandingan dia di belakang tuh kadang bisa udah capek. Makanya dia butuh rekannya ngikutin. Bukan untuk masuk Olimpiade juga, tapi kalau KW masih bisa lah di push. Tapi yang lainnya tim penjegal tuh perlu gitu. Kayak zaman saya Susi kan ya, kalau kita emang race-nya mepet sih, jadi kita selalu berangkat sih 4. Jadi paling nggak Susi itu semi nggak sendiri, ada temennya gitu kan. 8 ada yang ngejegalin gitu, jadi lumayan dia nggak yang sendirian banget gitu kan. Mbak, terakhir dari aku, Grego bilang dia udah nyaman banget main kayak sekarang. Nah dari kacamata Mbak Yuni sendiri, permainan Grego itu yang paling improve itu apa ya? Yang paling improve aku lihat adalah ketenangannya, terus cara dia untuk menghandle situasi. Dulu sudah hampir menang tuh sering Mbak, udah 20-15 kalah, 19-14 kalah, kan gitu. Itunya yang dia punya sekarang, kepercayaan diri untuk bisa menyelesaikan game dengan sangat baik. Karena modalnya ada, tapi penyelesaian finishing akhirnya itu yang menurutku tuh belum dapat kemarin gitu. Sekarang dia udah dapat, begitu dia sudah bisa manfaatin situasi. Kita udah lihat berapa turnamen, mulai bolanya kenceng, bolanya pelan, lapangannya nggak enak, dia udah lewati, hasilnya konsisten. Berarti sudah teruji tuh, permainannya udah kepegang sama dia. Dia udah nggak bergantung sama situasi. Biasanya pemain belum pengalaman, dia bergantung situasi. Maksudnya gini, dia enaknya bola kenceng nih, dapat bola pelan, susah ya. Gitu. Nah, Grego kemarin sempet tuh kayak begitu. Kalau dapat bola nggak enak atau dapat yang situasi nggak enak, dia bisa kalah gitu tanpa perlawanan, gitu kan? Nah, sekarang susah ngalahin dia di situasi apapun. Nah, mau
bolanya kencang, mau bolanya pelan, mau anginnya gimana, mau lampunya gimana, mau gedungnya gimana, dia sudah bisa adaptasi. Jadi ini suatu peningkatan yang signifikan sih. Dan yang penting Mbak, jangan hilang aja pace-nya. Itu yang kita takut. Ini makanya pertandingannya jangan terlalu berjarak jauh. Maksudnya udah dapat main nih, ya jangan dijedain jauh. Takutnya kan orang main lagi itu kan harus ngambil pace balik lagi untuk dia dapat sequence dia main gitu ya. Nah ini yang jangan lepas dari Grego. Bisa lepas nggak orang main? Bisa. Kita udah lihat Kento tuh segitu bagusnya bisa drop sampai segitu, bingung nggak? Itu kan dia kehilangan pace dan dia nggak tahu mesti gimana. Itu banyak pemainnya kayak gitu Pak. Jadi kita berharap ya Grego bisa konsisten, bisa terus nemuin lah, megang permainannya dia yang memang udah dia tahu dia harus kayak gimana. Itu mudah-mudahan ya. Mbak Putri, amin. Mbak, pertanyaan ringan aja Mbak. Mulai di host komentator tuh mulai kamu sih Mbak? Waduh, mulainya kenapa apa mulainya apa? Mulainya kenapa dan kapan gitu Mbak? Mulainya itu karena bosen ngelihat mantan pemain itu selalu jadi pelatih. Kalau enggak buka toko sport, kalau enggak pokoknya di situ-situ aja. Terus gue berpikir apa ya yang tetap di bulu tangkis tapi jangan di situ. Itu pemikiran pertama. Oh kayaknya jadi komentator nih, kalau enggak jadi host di olahraga. Nah cuman memang challenge Mas, karena ngerti yang di otak nggak bisa ngomong. Ngerti nih mainnya kayak gini, tapi untuk menerangkan ke pemirsa itu nggak keluar. Itu memang iya. Makanya sekarang nih dua yang menonjol. Wartawan bisa ngomong, wartawan bisa banyak ngomong tapi nggak bisa menelisik main secara detail. Pemain bisa menelisik, nggak bisa ngomong. Ya kan? Nah ya, makanya terus gue pikir oke, kalau kayak gini berarti gue mesti sekolah. Jadi aku akhirnya sekolah, ngambil sekolah penyiaran, broadcast. Tahun berapa tuh Mbak? Tahun 96-an lah pokoknya setelah pensiun gitu. Broadcast, lulus, daftar ke TVRI, keterima, jadilah penyiar bareng Sandrina Malakiano, Rahma Sarita tuh yang terus di Brondol masuk ke Metro semua. Ya kan terus pindah ke Metro ya, Vivi Alaida Yahya segala. Nah saya juga udah keterima di Metro sebenarnya. Pada saat itu saya masih kuliah. Terus jam olahraganya Metro tuh malam. Wah jam, iya, aduh nggak bisa nih gitu. Makanya terus sudah tetap stay di TVRI. Tapi apapun itu sekolah penting, tapi tetap penting tuh dijeblosin di lapangan sih. Kalau TVRI itu beneran menempa kita tuh luar biasa lah. Maksudnya banyak acara yang memang kita harus improve, beneran improve untuk banyak ngomong dan memperkaya ilmu. Jadi waktu di TVRI nggak boleh pegang badminton doang, pegangnya semua cabang. Jadi kalau saya suruh bikin berita tuh dari Reuters, terus cut to cut, bikin berita bisa saya. Jadi nah, setelah dari situ kesininya ya udah bukan bilang gampang ya, maksudnya ya udah lebih oke aja sih ya, karena udah itu dari ngelewatin itu yang menurutku tuh paling susah. Nyiarin berita, bikin berita, jadi reporter, diwawancara, jadi narasumber, jadi host. Nah, kemudian setelah itu ke RCTI, ke Trans, kan kemana-mana tuh. Setelah itu saya udah freelance lah, nggak kerja di satu TV. Iya, udah relatif, ya nggak kesulitan gitu sih Mas. Tapi kalau nggak punya salah satu emang susah. Maksudnya punya ilmu nggak bisa ngomong susah, punya data nggak punya ilmu juga susah. Iya kan? Biasa kalau memandu misalkan Indonesia Open itu Mbak, biasanya risetnya berapa lama Mbak? Riset. Lama. Dan riset itu biasanya saya kumpulin aja. Karena udah berapa tahun ini kan, jadi saya kumpulin. Kalau ditanya susah jadi host atau susah jadi komentator, susah jadi host. Karena kalau jadi host itu harus bisa memancing komentatornya. Dia mau bisa ngomong kayak dia nggak mau bisa. Yang susah tuh kalau nggak bisa ngomong.
Kita mau nanya angle-nya kanan kiri kalau dia nggak bisa ngomong mondar kan. Tapi kalau kita jadi komentator, dia nanya dikit kok jawab banyak aja, ya kan? Itu lebih aman lah kayak gitu kan. Gak dia tanya pun gue ceritain gitu kan. jadi host tuh challenging. Maksudnya kan harus ngatur pace-nya, harus ngatur pertanyaannya, kapan harus iklan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau kata BL, Bayun ini kayak Omagilnya Indonesia. Pengalaman Ya berterima kasih, cuman harus diakui dalam bahasa Inggris itu satu kata bisa mewakili banyak hal. Tapi dalam bahasa Indonesia itu sulit mas. Jadi sebagaimanapun ngomongan kita nggak akan sesimpel mewakili. Yeah. Dalam satu kata itu udah kena itu, plak. Ya kan, what a wonderful smash misalnya gitu kan ya. Unbelievable. Unbelievable. Kita kan nggak mungkin ngomong dalam bahasa Indonesia tuh nggak kena. Oh. Iya kan, maksudnya luar biasa aja masih. Aku. Iya gitu loh. Jadi maksudnya kalau BL itu lebih cenderung ke omakil itu sangat bisa dimengerti. Karena kan bahasa Inggrisnya tuh lebih enak untuk dapat aja kita, ya nggak mas? Bahasa Indonesia tuh angel untuk punya kata-kata yang padat tapi mengena gitu tuh nggak gampang. Gitu. Tidak baku ya. Bahasa Jawa kayaknya ya. Bahasa daerah kayaknya Malah bahasa daerah tuh meaningnya tuh kan malah dalam ya. Bahasa Indonesia tuh susah loh. Dalam hati gue makin enak gitu ya. Gue ngomong begitu malah diketawain gitu kan. Iya nggak usah panjang-panjang tapi dek gitu loh. Menaknya tuh pas gitu loh. Bahasa Indonesia harus panjang. Mau tidak mau ya kan. Terus itu spontan, itu juga susah. Maksudnya beneran lihat keadaan dan apa yang kita lihat sama kadang-kadang kan nggak sama gitu ya. Jadi ya udahlah kita menjadi diri kita sendiri aja. Kalau banyak orang membanding-bandingkan tuh sebenarnya kalau komentar saya tidak bagus tidak jelek, hanya harus menjadi diri sendiri aja. Menjadi komentator tuh harus menjadi diri sendiri aja. Dan lagi ada orang yang senang mengomentari data. Ngomongin data aja, ngomongin main ada, iya kan? Ada orang yang seneng ngupas main tapi nggak terlalu ngomongin data, ya itu kan kurang lebih menjadi seorang komentator, angle-nya bisa macam-macam gitu kan, dan itu sangat tergantung kepada komentatornya. Kalau dia mantan atlet dia pasti akan ngulas banyak main dibandingin data, tapi kalau dia mantan wartawan dia pasti akan ngulas banyak data dibandingin main. Ya udah gitu aja kan. Nah tinggal pemirsanya senengnya mau gimana gitu kan. Kalau saya tergantung, pokoknya saya ngeliatnya gimana, perlunya apa, itu yang saya akan omongin gitu. Kalau saya merasa ini teknis perlu diomongin, kayaknya pemirsa belum begitu paham, mungkin saya akan ngomong. Tapi kalau kadang perlu data nih yang bagus nih, ya saya omongin juga, ya gitu aja. Jadi kalau dikasih masukan, saya ketawa-ketawa aja, nggak apa-apa. Yang penting jadi diri sendiri aja. Nobody perfect kan. Sering ngobrol nggak sama Om Agil gitu? Ngobrol. Kita beberapa kali ketemu itu di Indonesia Open. Ngobrol. Bedanya adalah dia semua data di print. Kalau saya nulis, nulis masuk. Maksudnya buat saya nulis itu masuk. Gitu. Nah ingat. Terus kalau lihat di catatan saya sendiri, saya tahu sebelah kiri, sebelah kanan, gitu loh mas. Saya, kalau dia kan mungkin beliaunya kan ngeprint, ya nggak apa-apa. Tadi saya kan pernah tuh di Twitter, printernya Om Agil tuh dipajang, ya that's you, gitu kan. Kalau aku nggak kayak gitu, makanya perimbuanku tuh tulisan tangan. Gitu. Yang aku tahu, di sini cara aku nulis tuh begini, cuman gue doang yang bisa baca, gitu kan. Gitu sih. Cara kerja kayak gitu dapatnya ada role modelnya apa emang sendiri aja mbak? Sendiri aja. Saya merasa kalau saya mau ngomong, saya enaknya ditulisnya begini gitu. Jadi saya udah punya kayak format sendiri untuk saya kayak harus gimana gitu. Ribuan. Lagi? Ini sih Pak, terakhir mungkin soal kondisi ini, tadi kan sementara soal karantina yang mungkin cerminannya, bisa bilang cerminan soal cerminan selama di asrama, mungkin boleh diceritain nggak sih Pak, apa sih yang akan dilakukan di karantina ini, dan benar nggak sih bisa dibilang ini cerminan untuk nanti mereka ke depannya di asrama? Ya, sebulan ini pasti yang akan dilihat satu disiplin dia. Satu disiplin artinya dia ngerti nggak dengan arahan-arahan yang kita kasih. Kita kan punya peraturan di asrama.
Itu kita akan kasih ke mereka. Itu sebenarnya bagian dari tes. Maksudnya mereka sudah ngerti belum dengan briefingnya kita. Kemudian kemandirian. Kemandirian ini kita akan lihat. Kemudian teamwork. Ada anak yang cenderung nggak mau berteman sama temannya. Maksudnya dia maunya sendiri. Padahal dia tuh karantina bareng-bareng. Nah, ada. Jadi itu karakter-karakter asli anak itu kelihatan. Ada yang bisa memecahkan masalah cepat. Ada yang berani bertanya kepada kita, kritis. Ada, misalnya, kok kayak gini Ci, yang itu kenapa nggak gini? Ada. Nah itu sebenarnya hal-hal yang kita nilai dari seorang anak. Karena dia nanti akan begitu terus di asrama ini. Nah kita akan milih kan anak-anak yang seperti apa. Apakah anak pasif atau anak aktif atau anak yang justru kritis yang kita mau ambil. Itu kan macam-macam karakternya. Ada yang kita bilangin nggak mudeng-mudeng, ada yang kita bilangin cepat mudeng, ada. Tapi anak cepat mudeng triknya juga banyak. Iya kan? Maksudnya dia jalan pintasnya itu juga banyak ya. Itu paketan-paketan lah yang akan kita lihat gitu. Tinggal kita bisa kontrol dia sampai semana dengan segala lebih dan kurangnya ya. Misalnya kalau anak pinter tuh, dia biasanya pinter lah, dia mempengaruhi temennya, dia apain kita, tuh bisa banget tuh mereka tuh. Dari mulai makan, mulai bangun, mulai latihan, tuh banyak yang akan mereka lakukan. Misalnya suruh makan, biasanya mungkin di rumah makannya begitu, di asrama makannya beda kan, mungkin nggak enak, tapi proteinnya tinggi. Nah, biasa cari cara, nggak mau dimakan gimana caranya? Bisa macam-macam mbak, ntar dibuang, ntar dikunyah-kunyah dulu, disimpan di mulut. Ntar dia buang di mana. Itu wah kita pinter ya anak-anak ini ya. Tapi kalau yang nggak pinter kan nggak bisa mikir gitu juga, ya kan? Jadi ya paketan-paketan lah gitu. Yang kita lihat, oke, lu gitu ya. Oh, gue bisa lebih pinter nih, gitu kan? Batasinya gimana gitu. Tapi lebih kepada sebenarnya karakter dan kemampuan. Ketika kita challenge dia nyerah juga apa dia terus nih. Pokoknya gue ngikut mau kayak gimana, kan anak-anak beda-beda. Tapi itu yang kita nilai sebulannya. Jadi kita lihat lah kehidupan di asrama itu kayak kita hidup serumah sama mereka. Ujian awalnya berarti apa? Ujian awalnya mereka tahan nggak, terus mereka kita giniin gimana, kita gituin gimana. Kita pengen tahu sebenarnya reaksi-reaksi dari anak-anak itu. Ngetes banyak hal sebenarnya. Ya kayak kita serumah, jadi kita tahu kan, oh si Ani kelihatannya aja begini, ya kan di belakangnya tuh begini gitu. Banyak nggak sih mbak yang dulu di karantina, maksudnya mengundurkan diri ke seleksi alam jadi Ada. Biasanya kalau di karantina seminggu pertama nangis biasanya, atau ngompol biasanya, atau nggak bisa tidur. Itu udah bagian dari apa perjalanannya mereka lah gitu. Biasanya setelah diterima pun ada yang jadi nggak mau juga ada. Maksudnya mereka masih mau di rumah dulu, nantilah gedean dikit gitu loh, mesti karena mereka rasanya berat di sini gitu. Itu pilihan-pilihan yang mereka punya. Tapi kalau mereka sudah memilih begitu ya nggak apa-apa, selama kesempatannya juga ada. Ya kan? Artinya kalau mereka datang lagi, misalnya dalam setahun lagi apa 2 tahun lagi, kalau masih oke ya kita akan terima. Tapi kalau enggak, ya sorry, kan gitu kan. Ya keras ya persaingannya. Gitu. Terima kasih Mbak Yuni. Harus ikut ya selama seru. Mereka mungkin belum pada lihat kemarin.